Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Syam, NIM 2221030301011. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk pertanyaan yang pertama, saya memilih ayat kisah surat An-Nahl ayat 125. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bidzalimin. Yang artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan peristiwa setelah perang Uhud, di mana Nabi Muhammad SAW melihat banyak sahabatnya, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, dan merasakan kesedihan yang mendalam. Ayat ini diturunkan untuk mengarahkan Nabi agar berdakwah dengan metode damai dan bijak, termasuk menekankan gencatan senjata dengan kaum Quraisy serta pendapatan persuasi daripada konfrontasi langsung, sehingga fokus pada hikmah dalam dakwah pasca konflik. Pendapat saya terkait ayat ini dengan konteks dakwah pada era sekarang, yaitu di era digital, ayat ini sangat relevan dan bahkan mendesak. Banyak dakwah di media sosial cenderung emosional, konfrontatif, atau menggunakan bahasa kasar seperti mujahadah yang berlebihan atau saling menjatuhkan. Padahal ayat ini memerintahkan tiga metode. Yang pertama, hikmah, yang dimana pendekatan rasional berbasis logika, ilmu, dan adaptasi zaman, semisal menggunakan data, infografis, atau video edukatif. Yang kedua, mau'idhah hasanah, yang dimana memberikan nasihat lembut, penuh empati, dan menarik hati, seperti storytelling dan konten inspiratif. Yang ketiga, jidal billati hiya ahsan, yang dimana debat dengan santun tanpa hinaan atau provokasi, yang dimana dakwah harus mengadaptasi ini untuk menghindari polaris di tengah hoax, hate speech, dan echo chamber. Dai yang sukses adalah dai yang bijak dalam memanfaatkan platform digital dengan membagikan konten-konten berkualitas tinggi, dialog terbuka, dan menghormati perbedaan. Hasil akhir bukan soal menang debat, tapi hidayah dari Allah, seperti akhir penutup dari ayat di atas. Untuk jawaban yang kedua, di sini dakwah secara etimologi berarti ajakan atau panggilan kepada kebaikan, khususnya ajakan kepada ajaran Islam agar seseorang mendekat kepada Allah, mengamalkan nilai-nilai Islam, dan menjauhi kemungkaran. Dakwah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan mengubah sikap, perilaku, dan keyakinan menuju yang lebih sesuai dengan syariat. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui simbol verbal atau non-verbal untuk mencapai pemahaman bersama, mempengaruhi, atau membangun relasi. Hubungan di antara keduanya yaitu pada hakikatnya bentuk khusus dari komunikasi adalah komunikasi dakwah atau komunikasi Islam. Semua elemen ada, seperti sumber, pesan, media, komunikasi, dan efek, ada dalam satu konteks dakwah, tapi dengan tujuan transendental atau mengajak ke jalan Allah. Dalam masyarakat masa kini yang serba digital, plural, dan cepat berubah, seperti
Dakwah tanpa komunikasi efektif akan gagal. Seperti pesan bagus tapi disampaikan kasar di medsos. Komunikasi modern bisa melalui TikTok, Instagram, ataupun podcast menjadikan sebuah alat dakwah powerful, tapi harus diarahkan dengan tepat sesuai dengan nilai Islam, yaitu santun dan hikmah. Hubungan ini saling memperkuat, namun dakwah memberikan konten bermakna pada komunikasi, sementara komunikasi memberikan strategi efektif pada dakwah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu hakikat komunikasi dakwah menurut Al-Quran dan Hadis. Menurut Al-Quran menekankan etika komunikasi yang mulia, kaulan layinan, ucapan lembut. Kisah surat Toha ayat 44. Kaulan ma'rufan atau ucapan baik, kisah surat Al-Isra 53. Kaulan syadidan, ucapan benar dan tepat, kisah surat Al-Ahzab ayat 70. Kaulan balighun, ucapan yang mengena, kisah surat An-Nisa ayat 63. Dan ahsanu kaulan, ucapan terbaik, kisah surat Al-Isra ayat 53. Dakwah bukan sekedar informasi, tapi ajakan yang menyentuh hati dengan kelembutan, kebenaran, dan keindahan. Hadis Nabi Muhammad SAW contohkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi berdakwah dengan sabar, sesuai level audien, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Analisis penerapan pada masyarakat plural dan multikultural ini bisa diaplikasikan di Indonesia yang caranya menggunakan hikmah untuk memahami konteks budaya lokal, seperti dakwah di Papua menggunakan pendekatan adat dan bukan konfrontasi. Mau'idah hasanah, cerita inspiratif yang menghargai nilai lokal tanpa mengkompromikan akidah. Jidal ahsan, yang dimana dialog antar agama dengan hormat, bukan memaksa atau menjelekkan keyakinan lain. Ini menjaga konflik, membangun harmoni, dan membuat pesan Islam diterima sebagai rahmatan lil alamin. Pertanyaan yang keempat, saya menggunakan metode Starhall, mengkritik model komunikasi linear, yang dimana dia menyatakan encoding, yaitu produsen pesan, atau bisa dibilang dai atau media, mengkode pesan dengan makna dominan berdasarkan ideologi, nilai atau konteks mereka. Decoding, penerimaan audiens, mendekode pesan berdasarkan kerangka budaya, pengalaman, dan posisi sosial mereka. Ada 3 posisi decoding. Yang pertama, dominan hegemonik, menerima makna sesuai encoding. Yang kedua, negotiated, menerima sebagian tapi menyesuaikan dengan konteks sendiri. Yang terakhir, opsional, menolak atau membaca berlawanan. Feedback tidak linear, tapi bagian dari sirkulasi makna yang terus berputar. Analisis perbedaan pemahaman pesan dakwah di media digital. Di era media sosial, dai mengencode pesan dengan niat baik, misal video ceramah tentang hijrah. Namun audiens mengkode berbeda. Seperti pertama, sebagian menerima penuh, dominan. Yang kedua, sebagian negotiated, setuju tapi adaptasi budaya lokal. Yang ketiga, sebagian opsional atau melihat sebagai intoleran karena konteks sekuler atau trauma masa lalu.
faktor algoritmanya, echo chamber, dan komentar negatif memperkuat perbedaan ini. Hasilnya, satu video bisa memotivasi ribuan, tapi juga memicu backlash atau misinterpretasi. Dai perlu memahami audiens target, gunakan bahasa inklusif, dan respon feedback secara aktif untuk mengurangi decoding opsional. Pertanyaan yang terakhir, teori komunikasi antar budaya. Intercultural communication menekankan pemahaman perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan norma untuk mengurangi salah paham serta membangun empati. Konsep kunci cultural sensitivity, adaptasi pesan, menghindari egocentrism, dan mencari common ground. Penerapan sebagai pendekatan dakwah yang di sini pertama, adaptasi pesan. Sesuaikan bahasa dan contoh dengan budaya audiens. Misal, dakwah di kalangan Tionghoa Indonesia. Gunakan analogi Konfusianisme yang selaras dengan Islam. Yang kedua, cultural sensitivity. Hormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti kisah surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman suku untuk saling mengenal. Yang ketiga, hindari ethnocentrism. Jangan anggap budaya Arab lebih superior Islam universal. Dan yang terakhir, bangun relasi, mulai dari dialog, bukan langsung dakwah tegas. Pendekatan ini membuat pesan Islam diterima sebagai rahmat, bukan ancaman di Indonesia. Di Indonesia, dakwah lintas budaya, misal NU dengan pendekatan lokalitas, telah berhasil menyebarkan Islam tanpa menghapus identitas budaya. Hasilnya, penerimaan lebih tinggi, harmoni sosial, dan konversi yang lulus. Sekian untuk hasil jawaban yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.